Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menambahkan semangat kita dan memperbarui kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, yaitu bulan apa? Hilal itu bulan sabit, bulan yang pertama kali muncul. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal.
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah, hilal dijadikan oleh Allah waktu-waktu bagi manusia, wal hajj, demikian pula hilal dijadikan oleh Allah sebagai waktu untuk menentukan haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukan termasuk kebaikan engkau mendatangi, bukan termasuk kebaikan kalian mendatangi rumah-rumah kalian dari belakang atau dari pagar. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, apabila pulang haji ataupun pulang umrah, menurut keyakinan jahiliyah, menurut keyakinan mereka, tidak boleh masuk pintu depan, artinya melalui samping. Mereka melompat. Ini bukan kebaikan, ini adalah akidah jahiliyah. Walaisal birru bid'an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukan termasuk kebaikan ketika kalian pulang dari haji ataupun pulang dari umrah, kalian tidak masuk melalui pintu depan, tapi melompat dari dinding belakang. Karena ini tidak ada dalilnya, dan ini adalah keyakinan jahiliyah yang harus dibatalkan. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak akan melakukan ibadah ataupun amal kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat yang mulia ini. Faqauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jam'u hilal, al-ahillah jamak hilal. Lafaz tunggalnya hilalun, bentuk jamaknya ahillatun. Ma faidatuha wa hikmatuha au andatiha. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hilal. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Au andatiha, atau kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan? Maka Allah Ta'ala berfirman, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan, Allah menjadikan bulan untuk menentukan waktu bagi manusia. Jadi ayat Al-Quran, Allahu Akbar. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi urusan kita umumnya berpedoman dengan waktu apa? Penanggalan apa? Hilal atau matahari? Nah sekarang
yang ada di lingkungan kita, menentukan segala sesuatu, pekerjaan atau yang lainnya, banyak yang menggunakan Hijriyah atau Masehi? Masehi. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran. Ya silahkan, tetapi lebih barakah, lebih utama kita menggunakan tanggalan Hijriyah. Allah Ta'ala berfirman, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan diciptakan oleh Allah. Bulan itu hikmahnya ketika diciptakan Allah, faedahnya untuk dijadikan penentu waktu bagi manusia. Ai ja'alahallahu ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadat tadbir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan, yaitu hilal, Allah menjadikannya dengan kelembutan Allah, dengan rahmat Allah, ala hadat tadbir, yaitu bulan diatur sedemikian. Di awal penanggalan, di awal tanggal-tanggal Hijriyah, hilal kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil. Ini ada hikmahnya. Yabdul hilalu dha'ifan fi awali syahr. Hilal itu muncul dhaif, kecil, di awal bulan. Thumma yatazayadu ila nisfihi. Kemudian bulan menjadi setengah, bertambah sampai menjadi setengah, menjadi thumma yashra'u fin naqs ila kamalihi. Kemudian sampai sempurna, sampai hilang lagi. Wa hakada liya'rifan nasu bidzalika mawaqita ibadatihim. Demikian agar manusia mengetahui, dengan melihat bulan mereka mengetahui waktu-waktu ibadah mereka. Minasyam, baik itu puasa, wa awqatiz zakah. Jadi waktu zakat dihitung dari penanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Wal kafarat, demikian pula denda-denda yang wajib ditunaikan. Wa awqatil hajj, demikian pula waktu-waktu haji. Walamma kana al-hajju yaqa'u fi ashhurin ma'lumat wa yastaghriqu awqatan katsira, qala wal hajj. Ketika haji itu dilakukan atau dikerjakan di bulan-bulan yang diketahui. Bulan haji itu apa saja? Bulan haji apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama dari Dzulhijjah atau pertengahan Dzulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan haji. Wa yastaghriqu awqatan katsira, dan untuk haji memakan waktu yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan haji secara khusus pada ayat ini. Wal hajj, diciptakannya hilal atau bulan, salah satu manfaatnya untuk menentukan musim haji. Wa kadzalika tu'rafu bidzalika awqatud duyun al muajjalat wa muddatul ijarat wa muddatul idad wal haml. Demikian pula diketahui dengan hilal, dengan bulan, waktu membayar hutang. Itu hutang yang telah ditentukan, dihitung 8 bulan atau berapa bulan, dihitung dengan bulan Hijriyah. Demikian pula muddatul ijarat, menyewa. Kalau kita kembalikan menyewa, lebih utama hitungannya hitungan Hijriyah. Demikian pula muddatul iddat, masa iddah. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa?
4 bulan apa? 10 hari. 4 bulan 10 hari ini 4 bulan Hijriyah, bukan bulan apa? Masehi. Wa ghairu dzalik, demikian pula hamil, masa hamil dihitung dengan bulan Hijriyah. Wa ghairu dzalika mimma huwa min hajatil khalq, dan yang lainnya untuk menentukan waktu-waktu yang lainnya yang termasuk kebutuhan manusia. Faja'alahu ta'ala hisaban ya'rifuhu kullu ahadin min saghirin wa kabirin wa alimin wa jahilin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan hisab, hitungan, jadi waktu yang bisa dihitung, yang diketahui setiap orang, baik itu anak kecil, orang besar, atau orang yang berilmu, atau orang yang tidak berilmu sekalipun tahu ini tanggal berapa, oh ini mau selesai, ini pertengahan, ini bulan purnama, tahu. Walau kana al-hisabu bis sanati syamsiyah lam ya'rifhu illa nadiru minan nas. Sekiranya hitungan bilangan bulan itu dengan matahari, yaitu dengan Masehi, maka tidak diketahui kebanyakan manusia, yang mengetahui hanya sedikit saja. Apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Orang Arab itu tidak apa? Umumnya orang Arab tidak membaca dan tidak apa? Menulis. Jadi orang Arab itu ummiyah. Umumnya mereka itu tidak membaca, tidak menulis. Sekiranya hitungan itu dengan matahari, mereka tidak paham. Dan lebih afdal, ternyata apabila ingin lebih berkah lagi, lebih berkah, hendaklah menggunakan hitungan Hijriyah, yaitu hilal, bukan menggunakan hitungan bulan syamsiyah. Kemudian ayat selanjutnya atau lanjutan ayat, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha, bukan termasuk kebaikan kalian mendatangi rumah melalui dinding belakang. Ini melompat dari belakang. Wa hada kama kana al-ansar wa ghairuhum minal arab idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha. Demikian orang-orang Ansar dan yang lainnya dari bangsa Arab, kecuali orang Quraisy saja. Orang Quraisy tidak. Adapun bangsa Arab seluruhnya apabila mereka ihram, apabila mereka melaksanakan haji ataupun umrah, mereka tidak masuk rumah, tidak pulang ke rumah-rumah mereka dari pintu-pintu depan, tapi melompat dari dinding belakang. Ta'abbudan bidzalika wa dhannan annahu birrun. Mereka menganggap ini adalah ibadah dan mereka meyakini ini adalah kebaikan. Fa akhbara ta'ala annahu laisa minal birr. Allah Ta'ala mengabarkan perbuatan itu bukan kebaikan. Jadi tradisi tersebut bukan kebaikan. Li'anna Allah Ta'ala lam yashra'hu lahum, karena Allah tidak mensyariatkan itu untuk mereka. Wa kullu man ta'abbada bi ibadatin lam yashra'ha Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa muta'abbidun bi bid'ah. Setiap orang yang beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, demikian pula tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia beribadah dengan ibadah yang bid'ah. Wa amarahum an ya'tul buyuta min abwabiha.
maka Allah memerintahkan supaya mereka mendatangi rumah-rumah dari pintu-pintunya, lima fihi minas suhula alaihim allati hiya qaidatun min qawaidi syar'. Yang demikian itu masuk rumah melalui pintunya itu lebih mudah daripada melompat dari dinding belakang. Dan ini sesuai dengan kaidah di dalam syariat, yaitu lebih diutamakan kemudahan. Karena apa? Karena syariat seluruhnya mabniyatun ala taisir, karena syariat itu dibangun di atas kemudahan. Wa yustafadu min isyaratil ayah, dan diambil pelajaran dari isyarat ayat yang mulia ini, annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan min tariqis sahl al-qarib alladhi qad ja'ala lahu musilan. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, hendaklah setiap urusan seseorang mendatanginya dari jalan yang gampang, dari jalan yang dekat, yang mengantarkannya supaya untuk mudah urusannya. Demikian ini kaidah syariat, yaitu hendaklah seseorang memilih jalan yang gampang, jangan mempersulit. Beri kemudahan, jangan dipersulit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Berikanlah kemudahan, janganlah engkau mempersulit. Berikan kabar gembira, janganlah engkau menjadikan orang itu lari. Fal amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar yanbaghi an yanzura fi halatil ma'mur. Orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang mencegah perbuatan yang mungkar, hendaklah melihat kondisi orang yang diperintahkan. Wa yasta'milu ma'ahu rifqah was-siyasah allati biha yahsulul mahsud au ba'dahu. Dan hendaklah orang yang berdakwah, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, berdakwah dengan cara yang lembut, was-siyasah, yaitu dengan metode yang terbaik, supaya dia memperoleh hasilnya, atau paling tidak sebagiannya berhasil. Wal muta'allim wal muallim yanbaghi an yasluka aqraba tariqin wa ashalahu yahsulu bihi maksudahu. Demikian pula orang yang belajar dan orang yang mengajar, hendaklah berjalan di atas jalan yang paling gampang, yang paling mudah, supaya dia memperoleh maksudnya. Wa hakadha kullu man hawala amran minal umur. Demikian pula orang yang mengusahakan semua urusan, wa atahu min abwabihi, dia datang melalui pintu-pintunya, wa sabara alaihi, kemudian dia sabar di atas jalan tersebut, fala budda an yahsulalah lahul maksud bi aunil malikil ma'bud. Maka siapa yang sabar di atas jalan untuk meraih cita-citanya atau meraih keinginannya melalui pintu-pintu yang dibukakan kepadanya, maka dia akan memperoleh cita-citanya tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Hada huwal bir alladhi amarallahu bih. Itulah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Wa huwa luzumu taqwahu ala dawam, yaitu seseorang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus, bimtithali awamiri wajtinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya.
Fa innahu sababun lil falah. Takwa adalah sebab menuju kepada kemenangan. Alladhi huwal fawzul bil matlub wan najatu minal marhub, yaitu seorang mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Faman lam yattaqillaha lam yakun lahu sabilun ilal falah. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak memiliki jalan menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Wa manittaqahu faza bil falahi wan najah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia beruntung dengan keberhasilan dan kesuksesan. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi hirsus sahabah alal ilm. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Maka pada ayat ini Allah berfirman, yas'alunaka, para sahabat bertanya. Ini menunjukkan kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menuntut ilmu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran anna miqatal umam kulliha alladhi wada'ahu Allah lahum huwal ahillah. Bahwasannya penentu waktu untuk semua umat manusia yang ditentukan oleh Allah adalah dengan hilal, yaitu dengan hitungan apa? Hijriyah. Coba, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita untuk mengamalkannya. Ini lebih berkah, ini lebih mudah. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, sekiranya urusan manusia itu diatur dengan hitungan syamsiyah atau dengan masehi, maka tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun hitungan masehi ini tidak ada secara syar'i ataupun secara akal ataupun secara kenyataan menyelisihi, dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih utama mana? Lebih berkah mengamalkan Al-Qur'an, lebih berkah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya, hendaklah kembali kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ibtalu al-aqaid al-jahiliyah, perintah untuk membatalkan keyakinan-keyakinan jahiliyah, tradisi-tradisi yang dianggap ibadah tidak ada dalilnya, ini harus dibatalkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang mauidhatil hasanah, tapi harus dibatalkan, diterangkan ini tradisi, bukan ibadah. Allah tidak butuh dengan tradisi-tradisi semacam itu. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammul bid'ah, celaan bid'ah. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap ibadah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu, punya tandingan-tandingan dari selain Allah yang mensyariatkan untuk agama mereka dengan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Demikian bid'ah, tidak diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian ngajari Allah tentang urusan agama kalian? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah?
Allah tidak tahu? Allah tidak mengajarkan, kalian mengajarkannya? Qul atu'allimunallaha bidinukum. Apakah kalian mengajari Allah? Apakah kalian mengajari Allah tentang urusan agama kalian? Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu harus ada dalilnya, tidak sesuai tradisi. Jadi yang namanya ibadah, yang namanya amal, jika dianggap diyakini itu ibadah, harus ada dalilnya, harus ada petunjuknya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka amalnya tertolak. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annal adat la taj'alu ghairal masyru'i masyru'an. Annal adat, bahwasannya tradisi atau adat istiadat tidak menjadikan amalan yang tidak disyariatkan menjadi syariat. Jelas ya, bahwasannya adat istiadat tidak menjadikan amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah gara-gara adat, gara-gara tradisi menjadi syariat. Ini tidak ada seperti itu. Syariat itu adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun adat istiadat, ya adat. Kalau diyakini adat kok diyakini ibadah, jadinya bid'ah dhalalah. Jadi adat istiadat kalau diyakini ibadah, ini ibadah, tapi dalilnya mana? Dalilnya kebiasaan. Adat gimana? Tradisi. Maka jadinya apa? Bid'ah. Jika tidak ada perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran yang bagi lil insan an ya'tiyal umura min abwabiha. Hendaklah manusia mendatangi urusan dari pintu-pintunya. Itu dari pintu-pintunya, cari pintu yang paling mudah. Pak, cari pintu yang paling gampang, kemudian sabarlah di atas jalan tersebut. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna syari'ata mabniyatun alal yusr. Bahwasannya syariat itu dibangun di atas kemudahan. Jadi kalau pulang umrah, pulang haji, melompat dari dinding belakang itu susah. Nah kalau neblok bagaimana? Pegel-pegel habis umroh, jatuh dari genteng atau jatuh dari pintu belakang. Wak kajinya neblok dari genteng, susah ini. Maka syariat itu dibangun di atas kemudahan. Dan ternyata mereka-mereka yang baru belajar sunnah, mereka mengatakan, Masya Allah, sunnah itu ternyata gampang. Yang lebih sulit itu bid'ah. Yang menyelisih sunnah itu bid'ah. Lihat jamaah haji dikasih doa banyak sekali, belum khatam ini, diwalik-walik tawaf ini. Gimana Pak Ustadz? Belum khatam saya tadi ketika tawaf, soalnya bahasa Arab saya geratul-geratul katanya. Nggak khatam doa yang dari travelnya. Subhanallah, tidak ada doa khusus ketika tawaf. Cuma yang doa khusus dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad gampang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang tidak dipimpin oleh pimpinan rombongan, maka itu itu. Sekarang seperti itu. Taruh telinganya gini. Kemudian pimpinan membaca doa, semuanya ikut. Subhanallah, subhanallah. Walhamdu. Lillahi. Kita kalau tahu, ini pasti orang Indonesia ini kayak. Bukan orang lain nih.
Insya Allah orang Indonesia. Yang lain gak terlalu rame. Indonesia itu cilik tapi rame di Masjidil Haram. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran annallaha idza naha an syai'in fataha li ibadihi minal ma'dzun ma yaqumu maqamahu. Allah Subhanahu wa taala apabila melarang sesuatu, maka Allah membuka pengganti yang diizinkan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah tidak melarang begitu saja, tapi diganti. Dilarang melompat dari pintu belakang, dari dinding belakang. Diizinkan lewatlah dengan jalan yang gampang, yaitu pintu rumah. Ketika Allah melarang perzinaan, Allah membolehkan apa? Menikah. Bahkan Allah membolehkan nikah lagi. Seperti Pak Khairul, Masya Allah, semangat Pak Khairul kalau bahas masalah poligami. Maka banyak sekali kalau kita pelajari dalil-dalil bahwasannya syariat apabila melarang sesuatu, maka diganti dengan yang lain yang diizinkan, yang dihalalkan, yang dibolehkan. Maka hendaklah para dai demikian, jangan hanya melarang. Doa ini bid'ah, doa ini ya yang kasih yang sunnah, ganti dengan yang apa? Sunnah. Seperti itu. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annat taqwa sababul falah, bahwasanya takwa kepada Allah sebab kemenangan, sebab keberuntungan, sebab kesuksesan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah memberi rizki dari jalur yang tidak dia duga. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.